Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan tema suarakan kabar baik dalam sukacita. Walaupun dengan ibadah dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam menyampaikan kabar baik. Mari kita bersaat teduh. Mari secara berbalasan membacakan litani ajakan ibadah pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Umat diundang berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 222, Agungkan Kuasa Namanya. Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal penyebaran kabar baik, yaitu anugerah keselamatan dalam Yesus melalui para murid-Nya hingga pada kita saat ini. Kabar baik anugerah Allah masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Keteguhan kita menghadapi tantangan dunia, kesediaan kita bertelut dan berdoa untuk keadaan sekitar, dan kesetiaan berpaut pada Allah. Walau
Umat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam diri, mengenali kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran maupun ketakutan. Mari kita mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Allahku, aku malu, ucapan dan perbuatanku tidak selaras. Aku mengucap, aku hendak teguh senantiasa, tetapi dalam kenyataannya, sering aku terpuruk dan hanyut dalam kekecewaan karena rintangan tidak kunjung enyah. Aku gagal meneladani Kristus dalam setiap langkah hidupku. Ampuni aku yang cemar ini. Selamatkanlah aku. Di dalam Kristus Yesus, aku memohon. Amin. Umat dimohon berdiri. Amat lama aku sadar menyedihkan hatimu. Pada duniaku bersandar, oh selamatkan diriku. Aku pun, oh selamatkan aku pun. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan mengaku dosa dan bersedia memperbaharui kehidupan kita, Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang kami alami.
Tuhan memimpin, menyertai dan meneguhkan setiap langkah kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami bersekutu di dalam Engkau. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, berdoa, dan terlebih pada saat ini kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau memenuhi, menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat-Mu. Sehingga setiap firman-Mu yang kami baca, dengar, dan renungkan, sungguh dapat tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan sesuai dengan yang Tuhan mau. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan hamba-Mu yang dipercayakan untuk dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melayakkan dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Mari menyambut bacaan ini dengan berdiri. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita hari ini? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Ya, saya bersukacita karena ada alasan tertentu yang membuat kita bersukacita."
Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan, kurang sukacita. Karena sampai hari ini kita masih belum bisa kebaktian bersama-sama di gereja. Masih belum bisa ketemu dengan saudara-saudari yang kita kasihi. Sukacita kita terjadi karena alasan tertentu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang sukacita di dalam kehidupan murid-murid Kristus, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, maka sukacita kita seharusnya terjadi bukan karena sesuatu hal yang kita dapat dari luar. Artinya seperti tadi, kurang sukacita karena kita nggak bisa kebaktian. Sukacita kita sebagai murid-murid Kristus terjadi di dalam kehidupan kita, itu datangnya dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam diri kita, karena ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, perubahan yang kita alami. Karena kita beroleh anugerah. Karena ada anugerah Tuhan yang ditaruhkan di dalam kita. Sehingga itulah yang membuat kita sukacita. Keadaan di luar kita seperti apapun, kita tetap bisa punya sukacita. Keadaan di luar buruk menurut mata manusia. Keadaan di luar menyulitkan menurut mata manusia, itu tidak akan pernah bisa mengambil sukacita kita. Kenapa? Karena sukacita itu datangnya dari dalam. Dari dalam diri kita. Enggak ada pengaruhnya. Karena di luar susah, hati saya juga susah. Karena di luar senang, hati saya gembira. Hati kita penuh dengan sukacita. Karena Tuhan yang ada beranugerah di dalamnya. Dan ini akan kita lihat sama-sama Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu berarti bahwa dia tidak lagi ada bersama-sama dengan muridnya secara fisik maupun juga secara apa yang mereka bisa alami langsung. Manusia bisa menyebut itu sebagai sebuah perpisahan. Dan perpisahan apapun kejadiannya tidak akan bisa mendatangkan sukacita. Tetapi kenaikan Tuhan buat kita tidak kita pikirkan sebagai sebuah perpisahan. Kenaikan Tuhan adalah pengutusan. Dan itu kita bisa lihat apa yang kemudian nyata dari kehidupan para murid. Karena bukan menghadapi sebuah perpisahan, karena walaupun mereka tidak lagi bersama dengan Yesus secara fisik, ayat kita Injil Lukas pasal 24 ayat 52 bagian B mengatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada sukacita yang meluap-luap dari diri mereka. Apakah itu karena Yerusalem? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa sebelum Paskah, peristiwa ketika Yesus ditangkap, itu terjadi di Yerusalem. Ketika Yesus disiksa, ketika dia menderita, ketika dia menghadapi peradilan yang sama sekali tidak adil, itu terjadi di Yerusalem. Bahkan Yesus memanggul salibnya keluar dari kota Yerusalem dengan berpeluh sampai dia tidak sanggup lagi untuk memikul salib itu. Dan dia disalib di Bukit Golgota, keluar sedikit dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara,
Yerusalem bagi para murid bukan sebuah tempat yang kemudian bisa kita katakan, oh itu mendatangkan sukacita. Pengalaman buruk, kejadian-kejadian yang traumatis, belum lagi orang-orang yang ada di situ. Sehingga apa yang murid-murid lakukan di Yerusalem? Mereka masuk ke kamar, ke ruangan yang tertutup, terkunci. Mereka merasa bahwa tidak aman ada di luar. Itu kejadian setelah Yesus mati sampai dengan hari Minggu Paskah di mana Yesus sebetulnya telah bangkit. Tapi hari ini kita mendapati hal yang sangat berbeda. Ketika murid-murid kembali atau disuruh pulang ke Yerusalem, bahkan di ayat yang ke-49, Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyuruh, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid ada di Yerusalem, tinggal di situ, di tempat di mana mereka punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid harus melakukan apa yang Yesus perintahkan, firman Tuhan mencatat dengan luar biasa. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dari mana datangnya sukacita itu? Kenapa mereka bisa masuk ke dalam tempat yang telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan? Justru mereka masuk dengan sukacita. Bukan dengan hati yang berat, bukan dengan hati yang was-was, bukan juga dengan pikiran yang punya banyak sekali alternatif kemungkinan, tapi yang terjadi mereka bersukacita. Dan luar biasanya di ayat yang ke-53 dikatakan, mereka bukan lagi ada di dalam kamar yang tertutup, bukan berada di dalam ruangan yang tersembunyi, tetapi ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka ada di tempat di mana orang-orang yang justru menangkap Yesus, yang justru meneriakan ucapan-ucapan yang begitu merobek hati, berkumpul, mereka justru ada di situ. Ada di tengah-tengah orang itu. Keadaan di luar tidak mempengaruhi sukacita mereka. Mereka punya keberanian, mereka punya sukacita walaupun mereka harus ada di dalam bait Allah. Dan di situ mereka bukan cuma sekedar ada di pojok, menjadi kelompok yang eksklusif, tetapi di situ mereka hadir sepenuhnya, seutuhnya memuliakan Allah. Kenapa bisa? Apakah mereka telah menjadi orang-orang yang berbeda? Mereka adalah orang-orang yang sama. Tetapi yang membedakan adalah mereka punya pengalaman hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Ayat 48, Yesus menegaskan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini bukan cuma sekedar kalimat biasa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus mau menunjukkan bahwa ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, bagaimanapun masa lalu yang telah mereka jalani, bagaimanapun masa lalu Petrus yang
pongah, yang sombong, lalu kemudian dia menghadapi bahwa dia mengatakan aku gak kenal dia. Bagaimanapun masa lalu Thomas yang terus bertanya, yang bergumul dengan semuanya ini, yang punya satu kekeh pendapat yang saya pokoknya kalau belum begini, belum percaya. Bagaimanapun masa lalu itu, ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Yesus mengatakan, mulai dari sekarang, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hidup mereka berarti, bukan karena masa lalu mereka. Hidup mereka berarti karena mereka berjumpa dengan Kristus. Dan itu yang membuat mereka punya sukacita di dalam kehidupan mereka. Hidup yang mengalami Kristus. Mereka telah mengalami peristiwa bagaimana Kristus menderita, Kristus mati, Kristus bangkit. Mereka telah mengalaminya di dalam segala ketidakmengertian mereka. Tetapi kemudian mereka berjumpa pribadi. Mereka mengalami bagaimana Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup mereka. Sehingga dari ketidakmengertian mereka, mereka diubahkan. Pengalaman perjumpaan dengan pribadi Yesus itu membuat pikiran mereka terbuka dengan apa yang telah mereka terima ketika Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Apa yang kemudian pada saat ini bisa kita katakan teori pengajaran Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit secara pribadi, itu tidak sekedar menjadi teori, tetapi itu menjadi pengalaman yang melekat di dalam diri mereka dan mereka berubah. Pengajaran Yesus tentang kebenaran dan kenyataan firman Tuhan. Bahwa antara firman Tuhan dan hidup para murid bukan dua hal yang terpisah. Firman Tuhan dan hidup para murid dipersatukan oleh karya Kristus sehingga firman itu ada di dalam mereka. Itu yang membuat mereka bersukacita. Itu yang kemudian menjadikan mereka punya identitas sebagai saksi. Itu arti hidup mereka saat itu. Dan yang akan mereka jalani ke depan. Dan Tuhan Yesus membungkus pengalaman perjumpaan ini. Di ayat yang ke-50 dikatakan dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pengalaman perjumpaan ini dibungkus dengan berkat yang Tuhan taruhkan di dalam diri mereka. Yang Tuhan tegaskan bahwa berkat itu dia hadirkan, dia taruhkan dan tidak akan pernah bisa diganti oleh apapun juga. Pengalaman perjumpaan ini kemudian mengubahkan kehidupan para murid. Ini yang saya katakan bahwa sukacita itu ada dari dalam ketika berjumpa dan kemudian berubah. Perubahan apa yang terjadi itu adalah perubahan yang menjadi berita yang harus disampaikan oleh para murid. Dua hal dikatakan, pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan berbalik arah 180 derajat. Pengalaman perjumpaan yang kemudian dibungkus dengan berkat itu hanya akan menjadi kembali teori ketika kita tidak mau terlibat di dalamnya. Pertobatan adalah kesediaan kita untuk terlibat di dalam pengalaman perjumpaan itu. Menjadikan pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Kristus itu menjadi hal yang real. Yaitu dengan perubahan kita, pertobatan kita.
Yang tadinya mengarah hanya kepada diri kita, yang tadinya fokusnya hanya pada pemikiran sendiri dari para murid, sekarang mereka berubah 180 derajat. Mereka berfokus kepada Kristus yang sudah bangkit. Mereka berfokus kepada Kristus yang telah terbukti kuasanya, yang telah terbukti kemenangannya, mengatasi segala maut. Itu jadi fokus mereka. Sehingga betul saudara, sukacita tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Gak akan pernah ada yang bisa mengambil sukacita itu. Kenapa? Karena Kristus yang bangkit itu sudah terbukti secara nyata bagi mereka. Dan itu jadi fokus. Bukan lagi pada diri mereka, bukan lagi pada pikiran mereka yang terbatas. Itu pertobatan yang mereka jalani, para murid jalani. Berita pertobatan ini yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah pengampunan dosa. Oh saudara, perjumpaan pribadi dengan Kristus itu membuat mereka mengalami bahwa aku telah diampuni. Masa laluku, latar belakangku, bagaimanapun suram buramnya itu, di dalam Kristus kita dimerdekakan. Murid-murid dimerdekakan dari masa lalunya. Ada kasih yang melimpah dalam pengampunan dosa. Ada kehidupan baru yang disediakan ketika dosa itu diampuni. Itu yang ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu sukacita kita saudara. Ketika kita sudah bertobat, mengalami diampuni dosa, dilimpahi oleh kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan sukacita ini saudara, karena Yesus mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya. Ini yang Tuhan minta kita bawa dalam hidup kita. Ini yang Tuhan minta kita tunjukkan dalam hidup kita. Keadaan kita sekarang boleh serba terbatas. Keadaan kita sekarang boleh serba membingungkan. Kita nggak tahu sampai akhir tahunkah, sampai bulan kapankah. Semua tidak ada yang bisa memprediksikan. Jadi saudara, jangan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi itu mengganggu sukacita kita. Sukacita saudara dan saya datangnya dari Tuhan. Karena Dia sudah hadir dalam hidup kita. Karena Dia sudah membuktikan buat saudara dan saya. Dia bangkit, Dia berkuasa, Dia menang saudara. Dia minta kita bertobat. Arahkan fokus kita kepada Dia. Jalan dengan kita terus fokus kepada Tuhan. Yang menang dan akan bawa kita kepada kemenangan. Dia yang bangkit akan membawa kita kepada hidup. Fokus kepada itu saudara. Sehingga sukacita kita akan melimpah setiap hari. Kita tidak terombang-ambing oleh berita-berita yang kita juga gak tahu benar salahnya. Iya apa enggaknya. Jalani hidup di dalam Tuhan. Dan itu yang kita bawa kepada orang di sekitar kita. Ketika ada berita-berita yang kita gak jelas, gak tahu benar apa enggak, nyatakan sukacitamu buat mereka. Katakan, jangan putus asa. Kita gak tahu itu berita benar apa enggak. Yuk kita tetap jalani hidup, tetap optimis, tetap positif. Tetap kita usahakan apa yang bisa kita lakukan. Pasti ada jalan keluar. Saudara, kita percaya dalam Yesus ada jalan keluar. Kita gak pernah dibawa kepada jalan buntu saudara. Itu harus menjadi bagian dari sukacita kita. Suara kabar baik yang keluar dari hidup kita. Bagi dunia yang sedang bergumul. Bagi dunia yang sedang gak jelas mau seperti apa. Dunia memerlukan sukacita saudara. Tanpa mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mereka akan terus bertanya. Biarkan mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit dari hidup kita. Karena kita sudah hidup dalam pertobatan. Fokus kita di sana. Fokus kita di Kristus yang bangkit. Dan itu yang kita terus beritakan, sebarkan, nyatakan untuk orang-orang sekitar kita. Yesus bilang mulai dari Yerusalem. Artinya mulai dari kehidupanmu. Orang-orang yang terdekat dengan saudara. Orang-orang yang berhubungan dengan saudara sekarang berhubungan via WA, via medsos. Nyatakan kabar baik itu, suarakan kabar baik itu dalam sukacita saudara. Kita percaya saudara,
kita akan lewati pandemi ini. Kita akan lewati COVID ini dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Mulai dengan sukacitamu. Jangan menyerah. Tuhan memberkati. Amin. Umat dimohon berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersyafaat khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden bersama dengan seluruh jajarannya, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tuhan, tolong, biar pemerintah kami bersatu hati untuk terus berjuang mengatasi wabah penyakit dari COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, bukan hanya sekedar bagaimana vaksin atau pengobatan bisa ditemukan, tetapi perjuangan pemerintah kami adalah untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai sektor kehidupan yang terdampak dengan COVID-19. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami percaya di dalam iman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bahwa kami bisa bangkit Tuhan, itu tidak mustahil. Oleh karena itu Tuhan, topang pemerintah kami agar bangsa ini dapat bangkit. Walaupun kami harus berada di rumah, begitu terbatas pergerakan orang pada saat ini. Tetapi kami percaya satu saat nanti Tuhan yang menang akan membawa bangsa ini juga menang dari COVID-19. Dengan segala sektor kehidupan yang diperbaharui, segala sektor kehidupan yang akan berlangsung lagi seperti biasa bahkan menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk pemerintah kami. Demikian juga ya Tuhan untuk para aparat keamanan TNI, Polri yang berjaga-jaga, yang terlibat untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Tuhan tolong supaya mereka bisa berjaga dengan baik. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik. Tuhan berikan hikmat supaya mereka tetap dengan tegas namun juga ramah untuk bisa mengatur masyarakat, menertibkan masyarakat. Kami juga mohon Tuhan, untuk masyarakat yang menjalankan PSBB, untuk menjalankan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah, tetapi perkara ini Tuhan, kami mohon damai sejahtera Tuhan menguasai bangsa Indonesia, setiap hati masyarakat, di dalam segala kebimbangan, di dalam segala kerinduan hati,
Terlebih sebentar lagi ya Tuhan, sebagian besar rakyat Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya berkumpul bersama dengan keluarga, bersilaturahmi. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan menguatkan masyarakat untuk tetap menahan diri dari bertemu dengan orang banyak, agar wabah COVID-19 ini boleh berangsur-angsur pergi dari Indonesia. Kehidupan masyarakat yang disehatkan di dalam segala penjuru bangsa ini. Tuhan, kami juga mohon untuk semua tenaga medis dan relawan medis yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan. Tolong Tuhan, jagai mereka. Lindungi mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Tuhan, topang mereka dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah hati mereka, pikiran mereka penuh dengan sukacitamu. Sehingga walaupun mereka mengemban tugas yang cukup berat, tapi mereka akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami mohon Tuhan, Engkau juga berkati keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Jagai keluarga-keluarga tenaga medis kami, tenaga relawan kami Tuhan. Peliharakan mereka di dalam anugerah-Mu saja. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang karena COVID-19 mengalami harus dirumahkan, pemutusan hubungan kerja. Mereka yang menjadi pekerja harian, pekerja lepas, di mana tidak ada sama sekali hal yang mereka bisa kerjakan Tuhan. Kami juga mohon biarlah berkat Tuhan tetap menaungi mereka. Beri mereka ketenangan, kejernihan untuk berpikir. Beri mereka pikiran yang positif Tuhan. Dan ajar mereka Tuhan untuk tetap mau berupaya mencari solusi-solusi yang kreatif di dalam menanggulangi keadaan yang sulit ini. Mampukan mereka ya Tuhan. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah GKI Pengadilan secara khusus tetap boleh Tuhan pakai, Tuhan berikan kekuatan untuk kami melayani anggota jemaat kami, simpatisan maupun juga warga masyarakat di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami menjadi suara kabar baik di tengah situasi COVID ini. Biarlah sukacita boleh kami bagikan di dalam kehidupan di sekitar kami. Ya Tuhan, ini syafaat kami. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan berlandaskan dari kitab Mazmur 30 ayat 5, demikian bunyinya. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan amplop dan membawanya ke gereja ketika beribadah sudah kembali dibuka, dan melakukan transfer dengan kode QR code atau transfer langsung ke rekening BCA atas nama GKI Pengadilan Bogor. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari NKB 181, Tuhan ambil hidupku. Tuhan pergunakanlah
Dengan berdiri kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini kami masih bisa beribadah dan mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami serahkan persembahan kami ke hadirat-Mu sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini bisa menunjang pekerjaan dan memuliakan nama-Mu di bumi ini. Ajarkan dan teguhkan hati kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kabar baik keselamatan ditaruhkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan pribadi kita. Itulah berkat bagi kita, pegangan dan kekuatan untuk melangkah. Janji Tuhan, Ia akan senantiasa menyertai kita. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Melangkahlah senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.